Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku semuanya, jam 7:01 bagus sekali untuk olahraga pagi, dan banyak orang yang olahraga pagi di depan sana pada sepedahan, pada jalan, pada ini. Subhanallah, ikhtiar yang bagus. Ada ikhtiar jasadi, ada ikhtiar fikri, ada ikhtiar syuuri, dzauqi, ruhani. Ternyata luar biasa. Jadi kita ada ikhtiarnya menertibkan perasaan, menertibkan pikiran, menertibkan anggota tubuh dan seterusnya, menertibkan. Luar biasa. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah, dan selalu kita tekankan ikhtiar itu adalah ibadah. Wilayatul insan wa wilayatul ibad. Wilayatul insan, jadi daerah wilayahnya manusia adalah berikhtiar itu dan beribadah. Ikhtiar itu artinya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi ikhtiar artinya pilihan, ya. Jadi pilihan, jadi memilih yang baik berarti pilihan Anda. Jadi memilih yang buruk adalah pilihan Anda, dan kita tidak boleh mengutik-utik wilayah Allah, karena Allah Maha Tahu, tapi Allah memberi wilayah kepada manusia. Kamu dikasih bimbingan yang begini ini baik, yang begini ini baik, yang begini menuju kebaikan, yang begini ini buruk, yang begini ini buruk, yang begini ini menuju keburukan. Maka ini namanya ilmu, ya gitu. Maka ketika sudah tahu, maka orang punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih, yaitu memilih yang menuju kebaikan. Wahadainahun najdain, ya kan, kami tunjukkan kepada dua jalur, yaitu jalur yang satu menuju ke surga, yang satu menuju ke neraka. Itu namanya ikhtiar, dan kita jadi bekerja juga ikhtiar, ya. Kemudian orang beribadah mahdhah juga ikhtiar, orang ngaji itu juga ikhtiar, ya. Diletaknya semuanya diproses. Al hayatu hiya al amaliyah. Hidup ini proses, tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah kematian, ya gitu. Nah, jadi ikhtiarnya orang itu semuanya berhenti ketika sudah meninggal. Amal orang itu berhenti ketika sudah meninggal. Selagi nyawa masih ada dan akalnya sadar, maka wajib sholat. Wajib hukumnya, wajib sholat, karena dia masih sadar dan masih hidup. Kalau tidak sadar, maka sudah tidak wajib. Makanya al-hukmu manutun bil aqli. Hukum itu terhubung dengan akal. Kalau sudah nggak sadar namanya mabuk. Kalau sudah nggak sadar namanya linglung. Kalau sudah nggak sadar namanya bingung. Kalau nggak sadar namanya edan, ya kan? Maka orang linglung, orang bingung, orang mabuk, orang edan, ghairu mukallafin, maka itu tidak ada kewajiban. Coba ini, saudaraku semuanya. Nah, makanya di sini pula sebagian ulama melihat sholat itu tidak ada qadanya selagi dia masih sadar, karena dia bisa melakukan pakai berdiri, pakai duduk, pakai tiduran dan seterusnya, begitu. Nah, ini itu namanya ikhtiar. Kita mengikhtiarkan mulut kita supaya lancar, kita mengikhtiarkan pikiran kita supaya cerdas. Itu ikhtiar kita. Tapi kalau bebel terus, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, karena dilihat ikhtiarnya dan dilihat sabarnya. Makanya ada hadis, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang piawai dan pandai dengan Al-Quran, maka rombongannya para duta dan para nabi, para malaikat Allah. Walladhi yatata'ta'u alaihi syaqun falahu ajrani. Siapa yang terus terbata-bata dan berat sekali, maka pahalanya 2. Tuh. Ya, karena dilihat ikhtiarnya, dilihat kesabarannya. Maka di sini orang yang paling buruk diantaranya orang yang bosenan, orang yang ngambekan, ya kan? Itu termasuk orang yang paling buruk, ya kan? Jadi dari kalangan orang-orang yang baik tadi, karena
dia baperan, dia ngambekan, ya, karena itu berarti akan terputus ikhtiarnya Allah, nah, gitu. Terus pindah sama aja mulai dari nol juga, ya kan? Ya makanya orang pindah-pindah ngaji bukan juga pasti bab wudhu lagi tidak pernah naik. Ustaz Roni ya balik lagi bab wudhu alif ba lagi terus lagi, nggak ada, meskipun ceritanya banyak. Saya ngaji di sono. Jangan cerita, karena nanti ada ujungnya. Coba jelaskan ini, ternyata nggak bisa. Berarti kamu cuman keliling musola namanya, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti di atas cerita itu ada lagi, bersih ndak? Kamu getol ndak? Nah, gitu. Nah, ini luar biasa namanya ikhtiar, dan ikhtiar itu hukumnya wajib, ya kan? Biasanya ikhtiar manusia itu terkait dengan yang ada di depan mata itu lebih getol daripada yang tidak bisa diraba. Makanya kalau urusan akhirat itu orang tidak berlomba-lomba. Tapi kalau urusan takut mati karena COVID, orang berlomba-lomba. Nah itu tuh rame itu di jalan pada sepeda. Ya karena takut mati, tapi belum tentu takut neraka. Nah begitu. Nah yang gini-gini ini saudaraku tentu diamati, ya kan, bahwa jadi apa yang di depan mata itu biasanya memang lebih diperhatikan, ya. Jadi luar biasa. Boleh ndak? Boleh. Semuanya kalau dalam konteks ikhtiar, dalam konteks ibadah kepada Allah itu boleh aja. Subhanallahil-azim, segitulah longgarnya Allah, murahnya Allah itu seperti itu. Dan tadi di ayat 134 surat An-Nisa, coba lihat. Indah sekali, 134 atau 135. Jadi bahwa man kana yuridu thawabad dunya, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang cuman mencari untung dunia, Allah nyiapinya untung dunia akhirat. Tuh. Kamu cari kesehatan, iya boleh. Nah, begitu. Tapi kesehatan yang ibadah, kesehatan yang untuk menguatkan kepada Allah, menguatkan ngaji, menguatkan duduk di pengajian, menguatkan cinta kepada Allah. Nah gitu. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Coba baca terjemahannya sendiri nanti. Barang siapa, ya kan, yang menginginkan keuntungan dunia, pahala dunia, padahal Allah itu nyiapinnya dunia akhirat, ya kan? Jadi kamu pengennya sehat tok, terus buka aurat di jalan-jalan sambil keteknya kelihatan. Nah itu kan, itu ikhtiarnya penting, bagus, karena ingin sehat supaya tidak kena COVID. Tapi buka aurat keteknya kemana-mana itu adalah maksiat. Nah gitu. Nah ini kan berpikiran yang komprehensif kadang-kadang. Jadi orang tidak sejauh itu berpikirnya. Nah lalu lihat di surat Asy-Syura surat 42 ayat yang ke-20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ketemu surat Asy-Syura surat 42 ayat yang ke-20. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka Allah memberikan dunia juga. Siapa yang menginginkan dunia, maka Allah ngasih dunia tapi tidak beri akhirat. Enak kan? Jadi hidup ini indah sekali sebetulnya. Jadi barang siapa yang menanam untuk akhirat, maka Allah ngasih juga dunia. Barang siapa yang menanam untuk dunia, maka Allah ngasih dunia sesuai dengan catatan di Lauhil Mahfuz, tapi tidak mendapatkan akhirat. Maka niatkanlah akhirat biar dapat dunia dan akhirat. Enak banget sebetulnya. Jadi orang kok berbuat untuk orang, berbuat untuk agama Allah. Nah begitu, terus dari mana? Oh itu rahasia Allah, ya kan begitu. Nah ini cara yang unik sebetulnya, ya. Tapi
ikhtiar dunia, jadi itu wajib hukumnya. Nah, saudaraku, ini luar biasa sekarang ini ya, yang namanya ketakutan itu bagian dari sebuah keniscayaan. Kegalauan itu bagian dari sebuah keniscayaan. Karena firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi, itu khawfi 155 dari surat Al-Baqarah, pasti kami akan uji kamu dengan takut. Khawatir, takut itu melekat, khawatir meninggal, khawatir anaknya, khawatir bininya, khawatir suaminya, khawatir semuanya itu pasti ada. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155. Saya taruh ini latihan cepat untuk ini, masalah ilmu aja ya kan. Ya, jadi bahwa pasti kami akan uji kalian bahwa dengan satu rasa takut dan khawatir. Sangat-sangat wajar orang itu takut dan khawatir. Iya. Karena itu melekat dan sebuah keniscayaan. Ya Allah, ya Rabb. Makanya kalau ada orang mengkhawatirkan orang lain, catat ini omongan nih. Barang siapa yang bisa mengkhawatirkan orang lain kayak mengkhawatirkan dirinya, itu orang hebat. Yang umum adalah mengkhawatirkan dirinya, suaminya, anaknya, itu yang umum, ya kan? Dan tapi kalau diuji oleh Allah begitu, baca surat 9 ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin. Jika bapak kamu, anak kamu, pasangan kamu, ya kan, jika bapak kamu, anak kamu, pasangan kamu, saudara kamu, ya kan, dan keluarga besar kamu, lalu harta kamu, perniagaan kamu, rumah kamu, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan Islam, itulah bencana. Nah, maka dunia ini kalau arahnya sudah seperti itu, sebutnya jadi orang itu mencetak bencana untuk kehidupannya sendiri. Coba lihat juz 10 ayat yang ke-24 di surat 9, ya kan, surat Tobat, ya. Qul in kana aba'ukum. Poinnya tadi, kalau ada orang mengkhawatirkan orang lain kayak mengkhawatirkan dirinya sendiri, itu orang hebat. Rasulullah, baginda Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap beriman yang sempurna sehingga kamu mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Pret, ya kan, begitu. Tidak mudah, ya kan, seorang ustadz mencintai majelis taklimnya supaya tidak dimasukin orang lain, supaya menjadi ATM-nya sendiri. Itu banyak yang seperti itu, namanya Ustadz ATM namanya, ya. Jadi luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Jadi inilah tadi disuruh berikhtiar, mengembangkan pikirannya, mengembangkan perasaannya, mengembangkan, menertibkan mulutnya, menertibkan semuanya. Karena manusia semuanya di dalam keterbatasan. Kalau ilmu begitu, untuk menaikkan harus ketemu orang yang lebih alim. Kalau ketemunya orang itu aja, ndak bakalan alim, karena ketemunya itu aja. Oke? Kalau duitmu segitu, mau nambah, ketemu orang yang duitnya lebih. Kalau ketemunya itu aja, namanya kumpulan orang melarat. Semuanya kalau ketemu, aduh. Ketemulah dengan orang yang akalnya lebih. Ketemulah dengan orang yang Qur'annya lebih. Ketemulah dengan orang yang duitnya lebih. Ketemulah dengan orang yang pikirannya lebih. Jangan itu aja, Ustadz Alimi, akhirnya kumpulan orang pas-pasan. Padahal di dunia ini isinya subsidi silang.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Nih surat Tobat ayat yang ke-102 atau 100 berapa itu? 103 ya kan? Surat 9 coba khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil jadi dari harta mereka sebagai sedekah untuk yang butuh. Nah, manfaatnya coba khudh min amwalihim shadaqatan 100 berapa? Jadi 103 atau 100 berapa? Iya. Coba dahsyat sekali. Kalau di dalam hadis Rasul, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, ini ayatnya ini, bahwa diambil dari yang lebih diberikan kepada yang ini. Maka ada infak umur, tapi tidak ada di dunia orang infak umur kepada orang lain kecuali Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Kalau sebagian riwayat menginfakkan umurnya 100 tahun untuk Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam. Jadi orang itu ada yang menginfakkan umurnya, ada yang mewakafkan dirinya. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha mewakafkan dirinya, hartanya, ya kan, semuanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita itu wakaf dikit aja ribetnya seumur hidup. Pelit kamu itu, ya kan. Jadi luar biasa, ada yang mewakafkan waktunya, ada yang mewakafkan dirinya, ada yang mewakaf dirinya, hartanya, umurnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi itu dilihat dari semua ini betapa jadi indahnya bahwa al-hayatu hiyal amaliyah wal hayatu hiyat tabaqat. Hidup ini adalah proses, dan hidup itu semua isinya levelitas. Yang ini pikirannya segini, yang itu segitu, yang ini imannya segini, yang itu segitu, yang ini takwanya segini, yang itu segitu, yang ini loyalitasnya segini, yang itu segitu. Jadi hidup itu levelitas, tapi itulah rahmat Allah dan hukum Allah. Dengan levelitas itu semuanya menjadi berjalan kalau semuanya karena Allah. Ayatnya mana coba? Coba lihat di surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ketemu? Ahum yaqsimuna. Ada orang yang suka belagu. Jadi kan kamu sebab saya dapat pekerjaan, kamu kan suka ini. Bukan, kata Allah, yang membagi rizki, yang memberi pekerjaan itu aku. Tuh, meskipun sababiahnya ada, maka nggak boleh yang ngomong begitu, Pak, atasanku, nggak boleh ngomong begitu. Nyatanya orang yang tidak kamu kasih pekerjaan pada hidup juga, ya kan? Yang pada jualan tempe, jualan apa namanya itu nggak kamu kasih pekerjaan, malah hidup tenang, tidak dieksploitasi, tidak dipaksa-paksa. Ngasih pekerjaan, ngasih ini kadang-kadang, awas lu ya ikut saya nanti, tuh. Itu adalah eksploitasi namanya. Nah, gitu. Ketemu ayatnya, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Aku, kata Allah, kami yang memberikan rizki, memberikan kehidupan itu. Subhanallahil azim fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami tinggikan sebagian di atas yang lainnya. Tuh, levelitas kan? Hidup ini adalah levelitas. Tanpa itu enggak jalan. Ada supir, ada yang numpak, ya kan? Ya, ada pemerintah, ada rakyat. Dan orang itu bisa menjadi rakyat yang masuk surga dan bisa menjadi pemimpin yang masuk surga, tapi bisa juga menjadi pemimpin yang masuk neraka, menjadi rakyat yang masuk neraka. Tekanannya bukan masalah pemimpin dan rakyatnya, tekanannya aku jadi hamba Allah. Tuh, coba. Lihat enggak? Seperti itu. Dahsyat sekali jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semuanya al-hayatu hil amaliyah wal hayatu hiya at-tabaqat, ya kan? Bahwa itu levelitas. Maka yang disuruh berlomba-lomba adalah berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suruh fastabiqul khairat, bukan berlomba menyingkirkan orang gitu, Ustaz. Ya kan, bukan berlomba menyingkirkan orang. Dan setiap
lembaga yang kita punya itu ada kelasnya. Ada lembaga tingkat RT, ada lembaga tingkat desa, ada lembaga tingkat nasional, ada lembaga tingkat internasional. Itu ada, ya kan? Jadi kita tahu, kamu petentang, tahu nggak petentang? Semua kayak begitu aja. Padahal tingkat RT ya tetap baiknya cuman tingkat RT gitu loh jemaah. Itu yang gitu-gitu tuh harus dipikirin. Jadi kalau petentang hebat tapi tingkat nasional, Pak Presiden luar biasa. Karena yang akan mendapatkan imbas itu nasional. Nah gitu. Nah yang gini-gini ini Ustadz RT, Ustadz desa, Ustadz kecamatan itu juga harus tahu gitu. Petentang kayaknya sudah yuhsinuna sun'a, kayaknya sudah berbuat bagus. Enggak juga. Cuman segitu-gitunya. Subhanallahil azim. Subhanallah, kadang-kadang ini luar biasa harus kita pikirkan. Masya Allah, al-hayatu hiya al-amaliyah, al-hayatu hiya. Jadi at-tabaqat, hidup ini adalah levelitas. Dan masalah surga dan neraka kaitannya adalah tulus. Kaitannya adalah amal, banyaknya tidak mempengaruhi. Syukur-syukur banyak, ya kan? Siapa yang paling tulus, dialah yang paling tinggi. Siapa yang paling tulus dalam amalnya, dialah yang paling tinggi. Banyak tapi abrak-abrakan, menjadi sampah, maka akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Surat Fatir ayat yang ke-10. Ya kan, abrak-abrakan, ya kan, itu tidak akan menjadi sampah dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat 35 ayat yang ke-10. Saudaraku semuanya, itu ikhtiar kita semuanya, ya kan? Ikhtiarkanlah fisik kita supaya sehat, ikhtiarkanlah hati kita supaya lentur, lembut, bersih. Ya kan, ikhtiarkanlah pikiran kita supaya cerdas, fatih, jadi yang baik, ya kan. Semua orang wajib hukumnya berikhtiar. Ustadz wajib meningkatkan pemahamannya, karena kalau segitu-segitu aja nanti bertengkarnya sesama ustadz, namanya ustadz rebutan kapling namanya. Jadi seperti itu. Jadi harus meningkatkan pemahamannya, wawasannya, keilmuannya. Caranya dari bacaan dan ketemu orang yang wawasannya luas. Nah begitu. Saya kira itu, dan kemudian ada ayat di surat Juz 5 tadi, bahwa ayat yang aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Ayat yang ke-78. Juz 5. Ya luar biasa. Ya, ini mengingatkan kita masuk ke kaidah umum. Kalau diterjemahkan aina ma takunu, ya kan, aina ma takunu, apa terjemahkan aina, di mana saja menunjukkan tempat. Takunu, kalian berada dimanapun anda berada, ya kan, dalam posisi apapun. Yudrikumul mautu, pasti akan ketemu dengan yang namanya mati. Walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kamu telah menyiapkan loteng-loteng yang sangat kuat. Aku mau buat rumah di dalam gua, di bunker biar tidak kena mati. Sorry, jadi tanah itu bagian dari milik Allah Subhanahu wa taala. Aku mau naik ke langit supaya tidak kena. Mohon maaf, langit itu bagian dari milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawab qul di surat Al-Jumu'ah, innal mautal ladzina tafirruna minkum, ya kan? Jadi sudah ada. Nah, itu sebuah keniscayaan. Jadi kematian tidak ada kaitannya dengan kedikdayaan, tidak ada. Tidak ada orang yang pinter jambi-jambi, ada orang yang pinter jambi-jambi meninggal juga. Pinter ruqyah meninggal juga. Ya, bukan itu permasalahannya. Jadi ainama takunu yudrikumul mautu
walau kuntum fi burujim musyayyada. Masalahnya adalah di catatannya masih ada apa enggak. Masalahnya kamu berikhtiar karena Allah apa enggak, ya kan? Berikhtiar karena Allah tadi udah disinggung, hukumnya wajib dan dapat pahala. Nah, kalau bertabrakan dengan catatan yang sudah habis, maka ikhtiarnya tidak berguna secara itu, tapi pahalanya diberi oleh Allah semuanya. Begitu meruntutkan pola pandang dan pola fikir itu seperti itu. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah. Jadi kalau baik aja kalau buruk gitu, enggak, semuanya adalah dari Allah, pentakdirannya, pengetahuannya, tapi semuanya sudah diberitahu kepada kalian. Kalau yang baik itu dari Allah, kalau yang buruk sebabnya dari kamu. Tapi Allah mengetahui bahwa kamu akan memilih jalan yang buruk. Nah, ini sulit menjelaskan, ini sulit sekali jamaah dimuliakan Allah, karena itu bagian dari masalah takdir. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Maka kaitan tadi, jadi ikhtiar hukumnya wajib dan semuanya harus dilakukan karena Allah. Dan kalau benerin catatan yang ada di Lauhil Mahfuz, maka ikhtiar itu adalah berjalan dengan takdir itu. Tapi kalau tidak benerin, maka ikhtiarmu yang karena Allah kamu mendapatkan pahala 100%, tapi tidak bisa merubah takdir. Nah, nyambung ya kan? Jadi indah sekali, maka mengandalkan ikhtiar juga tidak boleh. Yang benar adalah mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak berikhtiar, Anda salah dalam makom ikhtiar namanya. Tapi kalau sudah makom tajarrud, lain lagi. Begini juga ada kelasnya dan ada levelnya. Subhanallahil azim. Saudaraku semuanya, itu di hari tanggal 5 ya kan, September, mudah-mudahan yang pada punya niat baik terkabulkan, yang punya ikhtiar usaha juga disukseskan, yang pada ingin memberi makan orang dikabulkan. Tapi kalau yang arisan semuanya pengen dapat, ya kan, susah juga. Allahu Akbar walillahilhamdu, ya. Jadi luar biasa. Maka ada istilah al-mustaslim liqada'illah, ya kan. Dan di dunia ini sangat unik sekali. Ada orang, kalau dari sisi orang, jadi kata Imam Al-Ghazali, mudah marah tapi mudah sembuh. Ini juga orang juga. Ada orang mudah marah, susah sembuh. Dia sebetulnya susah marah, tapi kalau udah marah nggak sembuh-sembuh. Ada orang susah marah, tapi kalau marah mudah sembuh. Ada orang susah marah, dan kalau marah nggak sembuh-sembuh juga, ya kan? Jadi begitu. Luar biasa, pilih yang mana? Ya ada dua. Kalau lah mudah marah, mudah sembuh. Atau apa? Susah marah tapi mudah sembuh, gitu. Kalau bisa ya nggak usah marah, tapi nggak ada pilihannya. Meskipun Rasulullah memerintahkan la taghdab, la taghdab, la taghdab, faruddata miraran qala la taghdab. Jadi sampai diulang-ulang sama baginda Rasul, kamu jangan marah, jangan marah, jangan marah, ya kan? Ya, jadi begitu. Maka jadi di saat marah itu karena kesadarannya tersandra. Dalam bab fikih banyak sekali. Jadi orang yang sedang marah tidak jatuh keputusannya. Hakim yang sedang marah tidak jatuh keputusannya. Makanya tidak boleh marah di saat itu. Ya, orang marah mughlaq, suami terus menceraikan istri, maka tidak jatuh tolaknya ketika kesadarannya hilang. Jadi luar biasa, dahsyat sekali. Nah, artinya apa?
kita di dunia ini pasti akan ketemu model manusia apa saja, pasti akan ketemu model manusia ya, apalagi nanti model binatang yang lainnya ya kan. Jadi dengan manusia aja akan ketemu modelnya yang luar biasa. Setidaknya di dalam keluarga itu kita akan ketemu model-model. Padahal satu kotak wayang itu beda-beda suaranya. Oh begitu Warkudoro, Inji ya gitu, Janoko iya kan ya, gitu Durno ya, gitu. Jadi dalam satu kotak ada suaranya beda-beda. Dalam satu keluarga karakternya beda-beda. Ada yang pengen menguasai warisan padahal satu keluarga. Ya kan? Ada yang sangat ya udah itu bagian saya kalau pada kalian nikmati. Ada juga satu kotak, satu sperma diaduk dengan sperma ibunya. Tapi keluarnya beda-beda. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Maha agung Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini akan ketemu model santri yang apapun, model murid yang apapun, model ibu-ibu yang apapun, model bapak-bapak yang apapun. Maka di dada ini harus menjadi ensiklopedi. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkan dadamu, jadi tambah kesabaranmu, kamu akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Subhanallahil azim. Saya kira itu saudaraku, kolega semuanya, cabang, mitra, relasi ya dan jaringan Al-Hayah media dan seterusnya, dan masyarakat, tetangga, warga dan bangsa Indonesia tercinta. Kami bersama-sama di pagi hari ini mengulangi dan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semuanya dan kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ya Allah, rizqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma afina fi abdanina wa arwahina wa anfusina ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin wa tafaddulin minka wa lutfika wa judika wa karamika ya akramal akramin, wa sallimna min afatid dunya wa balaiha wa fitaniha ya Allah, wa ta'un COVID-19 ya Allah, wa na'udzu bi kalimatit tammati min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq wa min at-ta'un wa COVID-19 ya Allah, lana wa li ahlina wa li hayatina wa li nawana wa li sya'bina Indonesia wa an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallana umuruna umurad dini wad dunya wal akhirah. Sallana umuruna umurad dini wad dunya wal akhirah. Qdi hajatina wa tammim amalana wa balligh maqasidana wa tammim bina'ana al-hayata wan nawa ya Allah. Tammim bina'ana al-hayata wan nawa. Alif baina qulubina wa alif baina qulubina ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin, wa anzil lana al-barakat وانزلنا البركات ورضوانك ورحمتك الواسعة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saudaraku semuanya, ikhtiarlah yang maksimal ya untuk masalah COVID ini, dan selalu faham betul, sadar betul ya kan, sadar betul, paham betul dan disiplin betul, dan selalu ingat karena itu adalah hukum kausalitas. Siapa yang melakukan sebab, insya Allah ada akibatnya, dan diniatin karena Allah Subhanahu wa taala. Sayangi diri, sayangi orang lain, jadi supaya tidak menyakitkan orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Insya Allah selalu bersama Allah dalam kegiatan kita. Hati-hati dan disiplin penting, dan kegiatan tidak boleh berhenti dengan cara-cara yang Allah takdirkan dan kita bisa ikhtiarkan.
ya kan, insyaallah taala wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu membersamaimu dimanapun anda berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi